Pengen gak sih lo tetap bisa menghasilkan uang, tapi kerjanya sambil jalan-jalan? Di video kali ini gue akan ngebahas tentang gimana sih caranya bisa dapetin uang dari social media. Jadi lo tinggal modal laptop atau PC doang, tetap dapetin uang, dan yang paling penting tetap dapat uang sambil bisa jalan-jalan. Stay tune di video ini. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Buat lo yang baru pertama kali ke channel Muda Cuma Sekali, kenalin gue Ogut dari channel Muda Cuma Sekali. Dan channel ini ngomongin tentang gimana caranya bisa menghasilkan dari dunia sosial media, sehingga tujuannya adalah lo bisa resign dari kantor, dari kerjaan lo yang nggak lo suka, dan lo bisa kerja sambil jalan-jalan. Nah, gue udah kerja dari social media itu dari mulai tahun 2018. Gue mulai dari YouTube dulu, terus abis itu gue masuk ke Instagram, terus gue masuk ke TikTok, sampai akhirnya gue bisa bangun beberapa sumber penghasilan dari social media ini. Nah, akhirnya sekarang gue udah ngerasain dari tahun 2019 sampai 2021 ini, gue udah ngerasain yang namanya bisa hidup dari social media dan gue bisa jalan-jalan. Gue sering banget jalan-jalan ke Bali sih, karena kebetulan gue suka surfing sama gue suka banget sama diving, sehingga gue sering banget jalan-jalan ke Bali. Nah, sekarang gue akan kasih tips kepada lo sih yang pengen banget nih bisa dapetin hidup di mana lo kerjanya lewat laptop. Istilahnya adalah digital nomad. Biar lo tuh bisa tetap jalan-jalan dan dapat duit juga. Kalau misalnya di kantor kan nggak bisa. Lo kalau misalnya cuti terus ya lo nggak dapet duit. Cuma kalau misalnya digital nomad tuh enaknya adalah ya kita modalnya laptop gitu loh. Jadi kita bisa dapetin dari mana aja dan kita bisa pindah kemana-mana aja, terserah kita maunya gimana. Nah, gue akan kupas habis sepengalaman gue sama ilmu gue. Yang pertama adalah yang paling penting, lu harus paham dulu yang namanya digital marketing. Nah, orang tuh banyak suka salah mikir sih. Penghasilan dari social media itu dipikirnya cuma AdSense aja. Contoh kayak, yaudah gue mau jadi YouTuber biar gue bisa dapetin AdSense. Ya, itu salah satu hal yang benar menurut gue. Tapi kalau misalnya kita cuma berpaku sama AdSense, itu kita cuman kayak semacam mikirin hal-hal yang menurut gue kecil doang. Padahal masih banyak banget yang bisa lo explore. Lo harus sadar banget bahwa social media itu tuh adalah sebuah media untuk menyampaikan informasi. Nah, digital marketing adalah gimana caranya memanfaatkan platform-platform tersebut sehingga lo bisa menjual kepada target market tuh produk yang lo punya atau produk orang lain yang melewati lo. Jadi makanya lo harus pelajarin yang pertama konsep tentang digital marketing. Oke? Sebenarnya sama aja, digital marketing itu kayak marketing zaman dulu, cuman dipindahin ke digital. Contoh kalau misalnya billboard, ya udah sekarang jadinya kayak semacam Facebook Ads. Kalau semacam kayak TV komersial atau iklan-iklan TV tuh kayak kalau lo lagi puasa banyak iklan-iklan sirup, itu kan sama aja kayak iklan YouTube, ya kan? Terus email marketing itu sama aja kayak ngirimin surat post gitu loh ke orang-orang yang minta untuk subscribe berlangganan post tertentu. Itu sama. Jadi lu pertama pelajarin itu tentang digital marketing. Karena yang kita lakukan di social media marketing ini, dapetin uang dari social media, itu adalah bagian dari part payung terbesar dari digital marketing. Yang kedua, ini penting juga, yaitu kita belajar sama yang namanya content creation. Gak dibungkirin, bukan cuman konten kreator doang yang harus bisa bikin konten. Tapi kayak business owner, freelancer, semuanya harus bisa bikin konten. Alasannya kenapa kita harus bisa bikin konten? Karena ingat, social media itu adalah sebuah media untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, untuk menyampaikan sebuah informasi tersebut harus kita kemas dulu menjadi sebuah konten. Kalau misalnya lu gak bisa bikin konten yang menarik, ya informasi tersebut gak akan sampai ke si pelanggannya atau calon konsumennya. Nah, yang lu harus pelajarin kedua setelah lu belajar payungnya digital marketing atau boleh paralel, yaitu belajar tentang caranya bikin konten. Nah, bikin konten ini harus bisa menarik. Nanti tinggal pikirin informasi apa yang harus dimasukkan ke dalam konten. Nah, untuk dapat duitnya, simpelnya kalau di YouTube nih yang gue bikin sekarang, gue kan dapat AdSense. Informasinya yang gue sampaikan adalah
hal-hal berkaitan dengan social media marketing yang dibutuhkan sama banyak orang, sehingga YouTube bisa naruhin iklan di video gue. Dan nanti akhirnya gue dapetin sharing profit dari si YouTube tersebut. Nah, itulah kalau misalnya lu ngiklan di Instagram atau Facebook gitu misalnya, lu masukin informasi tentang produk lu atau produk orang lain sehingga orang lain itu mau beli produk tersebut dan lu dapetin uangnya. Oke? Gak bisa dimungkirin bahwa gerbang utamanya adalah harus tahu caranya bikin konten. Yang ketiga, ini juga penting, yaitu kita ngerti yang namanya bisnis model. Oke? Setelah kita tahu digital marketing, setelah kita tahu content creation, kita harus tahu bisnis model. Karena banyak banget ya orang-orang yang bisa bikin konten, orang-orang yang bisa menjual sebuah barang lewat online, tapi dia nggak ngerti gimana caranya bikin bisnis. Bisnis model lu bisa cari di Google, namanya bisnis model canvas. Nih lu cari aja nih, gue tulisin tulisannya bisnis model canvas. Di situ lu coba baca pelan-pelan. Jadi simpelnya bisnis model ini tuh gini. Kalau misalnya orang mikirnya YouTube gitu ya, lu jadi YouTuber, misalnya kayak nama channelnya A gitu, atau anggap nama channelnya Muda Cuma Sekali. Kalau orang yang nggak ngerti bisnis model, dia mikir kayak ya udah gue bikin YouTube channel ngarepin AdSense, udah terima kasih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya lu ngerti bisnis model, lu tuh jadi lebih kebuka gitu pikirannya kayak apa nih yang bisa dikaryakan lagi dari si channel YouTube gue ini. Contoh yang waktu gue lakukan di tahun 2018 adalah waktu gue udah mulai grow YouTube-nya, terus gue mikir, bisnis apa ya yang bisa diciptakan dari si channel Muda Cuma Sekali ini. Sampai akhirnya gue mikir, oke, gue bisa bikin bisnis agency. Pertama agency perkontenan dulu. Jadi waktu 2018 gue udah mulai naik, ada mulai orang percaya sama gue mulai bikinin konten untuk orang lain. Jadi kan gue bisa jual jasa, nggak cuman gue nerima AdSense doang. Dan akhirnya gue mikir lagi, oke, kalau misalnya YouTube kayak gini, gue harus juga migrasi atau nambahin channel lagi di Instagram. Akhirnya gue mulai main Instagram. Dan akhirnya gue dapetin penghasilan baru lagi dari endorse di Instagram atau paid promote di Instagram. Lalu gue pikir lagi, oke, agency konten udah bisa dan gue baru aja belajar Facebook Ads dan gue udah coba dan ternyata hasilnya bagus. Akhirnya di agency tersebut gue buka lagi cabang bisnis baru atau lini bisnis, itu yang ngurusin Facebook advertising. Nah, jadi itulah bisnis model. Dari sesuatu hal yang kecil si Muda Cuma Sekali ini bisa dikembangin menjadi beberapa sumber-sumber penghasilan. Oke? Nah, sebagai kesimpulannya ada 3. Yang pertama lo harus belajar digital marketing, yang kedua belajar content creation, yang ketiga belajar tentang bisnis model. Nah, buat lo yang pengen tahu lebih lanjut tentang 3 hal tersebut, silakan tulis di komen pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang cocok, gue bikinin kontennya untuk lo biar lo makin pintar. So, see you in the next episode of Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda.